Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di kesempatan yang berbahagia ini. Hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan keragaman dan kesetaraan. Let me get low, get faded, get high off the love I'm making. Just late night, I do anything to feel alright. Ya, saya harap kabar kalian baik-baik saja ya hari ini. Sudah siap? Baik, lanjut ya. Baik, yang pertama adalah apakah itu pendidikan kesetaraan? Nah, ternyata pendidikan kesetaraan ini berasal atau berawal dari gagasan-gagasan yang diungkap oleh Raden Ajeng Kartini melalui surat-suratnya. Salah satu gagasan kesetaraan gender yang menonjol yang diungkapkannya adalah tentang persamaan hak memperoleh pendidikan untuk perempuan melalui sekolah. Seperti yang kalian ketahui bersama bahwa Raden Ajeng Kartini pada waktu itu beliau ada di saat di mana perempuan itu tidak diperkenankan untuk menempuh pendidikan. Jadi yang boleh menempuh pendidikan itu adalah hanya yang laki-laki saja. Dan itu dianggap beliau itu tidak adil dan harus sama antara wanita dan laki-laki itu harus sama dalam hal pendidikan ya. Makanya waktu itu Raden Ajeng Kartini berusaha untuk membuat wanita harus pandai, wanita harus pintar. Makanya kesetaraan itu condong ke Raden Ajeng Kartini karena beliaulah yang membuat wanita bisa memiliki persamaan dalam memperoleh pendidikan. Seperti itu. Selanjutnya, hakikat kesetaraan adalah kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkat atau tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu dengan yang lain. Kesetaraan adalah suatu kondisi di mana dalam perbedaan dan keragaman yang ada, manusia tetap memiliki suatu kedudukan yang sama dan satu tingkatan hierarki, ya. Kemudian selanjutnya adalah kesetaraan atau kesederajatan tidak sekedar bermakna adanya persamaan kedudukan manusia. Kesederajatan di sini adalah terutama sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Kemudian, di sini pengakuan akan prinsip kesetaraan dan kesederajatan itu secara yuridis atau secara hukum diakui dan dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dinyatakan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menerangkan bahwa warga negara tanpa dilihat perbedaan ras, suku, agama, dan budayanya diberlakukan sama dan memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian, itu tadi terkait dengan teori mengenai kesetaraan ya. Sekarang adalah contoh kesetaraan di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jadi untuk lebih jelasnya, Bu Widi akan berikan contoh terkait kesetaraan di lingkungan rumah, yaitu hak dan kewajiban seorang anak kepada orang tua, juga sebaliknya hak dan kewajiban orang tua kepada anak. Jadi kalau di dalam lingkungan rumah, orang tua wajib memiliki kewajiban kepada anak-anaknya. Kalau anaknya banyak ya harus sama, diberi persamaan kasih sayang, persamaan fasilitas, persamaan perhatian, itu harus sama. Tidak diperkenankan adanya pembedaan bahwa anak yang nomor ini paling cantik atau paling baik dan seterusnya. Demikian juga hak dan kewajiban orang tua
Demikian juga sebaliknya hak dan kewajiban antara anak kepada orang tua. Nah, ternyata kewajiban anak kepada orang tua itu juga sama-sama kepada ayah dan kepada ibu harus juga sama, memberikan perhatian, memberikan pengakuan atau melaksanakan kewajiban yang sama. Kalau dengan ayah kita bisa dekat, demikian juga kepada ibu juga harus dekat. Kemudian juga harus tawaduk kepada keduanya, harus menghormati, melaksanakan kewajiban kita sebagai anak pada orang tua, mendoakan dan seterusnya. Itu juga harus dilaksanakan oleh masing-masing anggota keluarga di rumah. Contoh selanjutnya adalah kesetaraan di lingkungan sekolah, yaitu hak dan kewajiban siswa di sekolah kepada guru dan teman sebaya, kakak tingkat maupun adik tingkat maupun sebaliknya. Contohnya ketika guru memberikan kewajiban kepada murid untuk selalu tertib, berarti demikian juga guru juga harus tertib ketika memberikan pelayanan kepada murid-muridnya. Harus datang tepat waktu, kemudian masuk kelas tepat waktu, kemudian memberikan pendidikan yang baik, bimbingan yang baik, contoh yang baik. Demikian juga anak atau murid juga memberikan kesetaraan yang sama kepada gurunya, menghormati, terus kemudian mengerjakan PR-PR, mengerjakan tugas-tugas, menyapa ketika bertemu, kemudian mencium tangan dan seterusnya. Jadi kalau misalkan semua terjalin dengan baik, itu akan indah karena terjalin kesetaraan di antara murid dengan gurunya, seperti itu. Kemudian contoh kesetaraan di lingkungan masyarakat, yaitu persamaan hak dan kewajiban di muka umum, di bidang politik, sosial, dan budaya. Contohnya mungkin kalau misalkan sedang antri beli sembako di warung, itu sama, semuanya harus antri, walaupun itu Pak Lurah, walaupun itu Pak RT, walaupun itu Pak Guru atau siapapun itu, kalau misalkan mau beli sembako di warung ya harus antri. Kemudian memberikan persamaan atau kesetaraan ketika memberikan pelayanan. Misalkan di balai desa, Pak Kepala Desa juga harus memberikan kesetaraan dalam memberikan pelayanan. Siapapun itu harus diberikan pelayanan yang baik. Ya, jadi kalau misalkan seperti itu, betapa indahnya kehidupan di masyarakat ya, karena saling memberikan yang terbaik di antara sesama penduduk masyarakat setempat. Selanjutnya, permasalahan kesetaraan. Permasalahan yang terjadi dalam kehidupan umumnya adalah munculnya sikap dan perilaku untuk tidak mengetahui adanya persamaan derajat, hak dan kewajiban antar manusia atau antar warga. Nah ini kalau misalkan ada permasalahan seperti ini, itu yang bisa bermasalah. Contohnya ketika tadi di sekolah, harusnya kan saling, guru ketika memberi informasi ke murid harus tertib, harus disiplin. Demikian guru juga harus melakukan hal yang sama. Tapi kalau seandainya salah satunya tidak memberikan hal yang sama, itu akan terjadi masalah. Muridnya tertib, gurunya belum datang, itu akan terjadi permasalahan. Sebaliknya, gurunya tertib, ternyata ada muridnya yang tidak tertib. Seperti itu. Demikian juga di dalam masyarakat, ketika salah satu ada yang tidak menggunakan prinsip kesetaraan, itu nanti juga akan terjadi ketimpangan atau permasalahan di masyarakat. Untuk itu harus saling ya. Selanjutnya,
Ini ada video terkait tentang toleransi, ya. Coba disimak baik-baik videonya, diamati. Semoga nanti ada manfaatnya. Beragam tindakan-tindakan negatif mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian yang berkembang pesat di sekitaran masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri lambat laun berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Gak dapat dipungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segelombol pelaku intoleransi. Perlahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu, dan segelintir oknum cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Sebagai umat muslim yang cinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai kepada sesama. Sejatinya, Islam mengajak kepada umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis kepada manusia lainnya. Dan Islam juga sangat menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja tanpa memandang apapun latar belakangnya. Termaktub di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah sebenarnya telah mengingatkan kita untuk selalu menghormati kepada sesama. Allah Ta'ala berfirman, dari uraian tersebut dapat dimaksudkan bahwasanya Allah tidak melarang umat Islam dalam berbuat kebaikan, yang silaturahmi, hingga berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam, selama mereka tidak memerangi kita karena agama. Dari hadis Bukhari, suatu waktu Rasulullah SAW pernah ditanya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, Al-Hanifiyah As-Samha, yang lurus lagi toleran. As-Samha berasal dari kata tasamuh, yang merujuk pada makna toleransi. Hadis tersebut sering digunakan sebagai rujukan Islam untuk mendukung sikap toleransi. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Mencegah perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sedaya dini. Hal-hal sederhana seperti membimbing anak-anak untuk menghormati pendapat orang lain, hingga mengajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasi suku, agama, dan ras dalam pergaulan adalah sebagian contoh sikap toleransi. Selain itu, kita juga bisa memulainya dengan membuka pikiran untuk lebih saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Bukankah manusia itu diciptakan berbeda-beda dengan segala keunikannya? Terlebih di Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan ras yang heterogen. Maka sudah saatnya kita bersatu padu tanpa sekat. Terima kasih, tunggu video selanjutnya ya. Saling toleransi, saling menghormati, menerima perbedaan,
insya Allah akan terjalin dengan baik. Sebaliknya kalau misalkan tidak bisa menghormati, tidak bisa mengakui keanekaragaman, atau tidak bisa menerima kesetaraan, bisa menimbulkan permasalahan. Tentunya kita ingin yang aman dan damai ya, makanya itu harus selalu menjunjung tinggi terkait dengan keragaman yang ada di sekitar kita. Baik, dari paparan yang sudah saya sampaikan, akan saya simpulkan terkait dengan pertemuan kita pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, dengan demikian, secara hukum maupun politis, segala warga negara memiliki persamaan kedudukan, baik dalam bidang politik, hukum, pemerintahan, ekonomi, dan sosial. Yang kedua, negara tidak boleh membeda-bedakan kedudukan warga negara tersebut, terutama dalam hal kesempatan. Yang ketiga, kesempatan yang sama bagi semua warga negara tersebut dalam berbagai bidang kehidupan berlaku tanpa membedakan unsur-unsur primordial dari warga negara itu sendiri. Selanjutnya, primordial artinya hal-hal yang berkaitan dengan asal atau awal seseorang, misalkan suku, agama, ras, kelompok, dan sejarah. Jadi pada intinya ya harus menerima keragaman ya, dan harus dihormati karena itu merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas semua khilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.